Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di saat VGA baru mulai turun, udah pasti VGA bekas turun juga dong. Masa masih ngotot aja harganya? Malu dong ah. Nah, kali ini kita bakal bahas VGA bekas yang layak beli untuk saat ini. Namun sekali lagi, biar saya bisa terbang tinggi, kalian wajib subscribe. Dengan begitu, puasa kalian lebih bermakna, pahala bertambah, dan saya bahagia. Untuk harga bekas itu nggak ada angka pasti ya, suka-suka yang jual. Tapi sebagai pembeli, kita juga harus jeli dan bertaji. Nggak ada hubungannya dengan taji, teliti maksudnya. Cek terlebih dahulu harga barunya kalau masih ada, atau lihat performa VGA-nya dengan harga segitu apakah sebanding atau enggak. Oke, kita lanjutkan. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit. VGA 1 ini sebenarnya udah cukup berumur ya, udah meranjak dewasa, keluar pertengahan tahun 2016 yang lalu, yang berarti udah 5 tahun malang melintang di dunia komputer. Udah bisa ngomong, udah kayak balita ya. Harga pasaran bekasnya variatif ya, dari 2 juta hingga mendekati harga baru. Di sini saya nemu harga di 2,2 juta rupiah. Murah, tetap mahal sih, rada aneh ya. Harusnya GTX 1050 Ti udah di bawah 2 juta bekasnya. Silahkan kalian cek harga baru VGA ini, nggak sampai 3 juta. Ya nyerempet dikit ke angka 3 juta rupiah. Itulah kenapa saya bilang mahal. VGA baru buka bungkus harganya nggak sampai 3 juta. Ini VGA bekas harganya 2,2 juta rupiah. Selisihnya 700 ribu doang antara baru dan bekas. Lucu nggak? Nggak lucu. Ya sudah, saya nggak melucu ya soalnya. Nah, bicara kemampuan, VGA ini masih jauh lebih kenceng dari RX 560 4GB DDR6 yang harga barunya cuma beda cepek doang. Tapi kemampuannya masih di bawah GTX 1650 4GB versi DDR5 sekalipun. Nah, untuk resolusi bermain game paling nyaman buat VGA 1 ini adalah di resolusi 1600x900. Tetapi di beberapa game kalian bakal bisa dapat settingan terbaik di resolusi 1080p. So gimana kalian minat VGA ini? Tunggu aja deh, harga bekasnya di bawah 2 juta. Nvidia GTX 1060 6GB DDR5 192 bit. VGA 1 ini adalah kakak senior GTX 1050 Ti. Jadi ingat sekolah nih. Lahir di tahun yang sama namun menyasar segmen yang berbeda. VGA ini masuk hitungan VGA kelas menengah atas. Harga barunya itu untuk kasta tertinggi waktu itu di kisaran 4,5 juta rupiah. Namun untuk kelas biasa kalian bisa dapat di angka 3,8 juta rupiah. Ini harga waktu itu ya, waktu VGA masih waras. Sekarang VGA ini nggak keluar lagi barunya. Adanya harga bekas yang sangat variatif. Sebagian penjual masih belum bangun, mungkin tidurnya kemalaman ya. Jadi menjual VGA ini di angka 4-5 juta lebih. Widih, apa nggak lihat? RTX 3050 barunya 5 jutaan. Tetapi itu hak mereka ya, mungkin tadi ya, belum bangun tidur. Nah, sebagian penjual ada yang mulai sadar nih, VGA GTX 1066GB ini bisa didapat di angka 3,7 juta rupiah. Murah. Tetap mahal ya, tapi dengan duit 3,7 juta rupiah kalian cuma dapat VGA baru Nvidia GTX 1650 4GB DDR6 yang kemampuannya masih di bawah VGA ini. Alternatif barunya kalian bisa ambil AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 dengan kemampuan di atas VGA ini dan harga lebih murah. Namun sayangnya VGA ini khusus untuk gaming doang ya, nggak bisa untuk editing. Oh ya, VGA ini cukup baik bermain game di resolusi 1080p. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. Salah satu VGA super budget pada masanya. VGA ini rilis pada akhir tahun 2019 yang lalu. Kenapa saya bilang super budget? Ya karena kalian bisa dapat seri GTX 1650 Super merek Galax termurah itu di angka 2,7 juta rupiah. Gila dulu, barunya murah banget ya. Namun sekarang harga bekasnya lebih mahal 1 juta dibanding harga barunya pada masa itu. Harga pasaran bekas VGA ini di rentang 3,7 juta rupiah sampai 4 juta lebih. Kalau dibilang mahal, ya mau nggak mau kalian harus ikuti harga sekarang ya. Dimana dengan duit 4 jutaan kalian cuma dapat VGA baru sekelas GTX 1650 DDR6 atau RX 6500 XT. Dan kalau kalian mau tahu, performa kedua VGA tersebut masih jauh di bawah GTX 1650 Super ini. Termasuk GTX 1060 6GB itu harus mengakui kehebatan GTX 1650 Super. Dengan harga 3,7 juta, VGA ini termasuk jauh lebih murah dibanding GTX 1060 6GB bekas. Usia GPU yang jauh lebih muda dan juga kemampuan yang jauh lebih kencang, masa ya kalian masih ngotot GTX 1060 6GB? Realistis dong.
Nah, VGA ini biar kata lebih kencang dibanding 1060, tetap saja direkomendasikan bermain di resolusi 1080p. Nvidia GTX 1070 8GB DDR5 256 bit. VGA ini merupakan kakak senior GTX 1060 6GB, nongol pertengahan tahun 2016 yang lalu. Harga barunya dulu di kisaran 5-6 jutaan ya. Sorry nih, saya lupa pastinya. Namun sekarang harga bekasnya terjun bebas. Bahkan ada yang menjual VGA GTX 1070 8GB DDR5 ini dengan harga di bawah 4 juta. Wow, murah banget. Iya, murah kalau lihat performanya ya. Secara kemampuan, VGA ini paling kenceng di antara 3 VGA sebelumnya di video ini. Bahkan GTX 1660 Super pun masih bisa dikatakan lebih baik GTX 1070 8GB DDR5 ini. Namun satu hal yang harus kalian ketahui, VGA ini termasuk boros daya. Butuh setidaknya 2 kali 6 pin PSU atau 1 kali 8 pin PSU. Ya kalau dibanding 3 VGA sebelumnya, jelas VGA ini paling bersahabat dengan PLN karena bulanan listrik kalian bengkak. Tetapi rasanya dengan harga yang bisa dibilang beda tipis dibanding 1060 dan 1650 Super, GTX 1070 ini sangat layak dibeli. Gak beda sama 2 VGA sebelumnya, rekomendasi resolusi layar untuk VGA ini tetap di resolusi 1080p. Ayo, kira-kira kalian pilih mana nih? Dari 4 VGA bekas yang kita bahas kali ini, rasanya kalian tahu mana yang harus kalian beli. Yup, GTX 1070 8GB DDR5 adalah pilihan terbaik di antara yang lainnya, namun paling boros. Ya walaupun begitu memang agak sulit ya dapetin VGA GTX 1070 dengan harga di bawah 4 juta rupiah. Rata-rata penjual VGA ini di angka 4 juta lebih. Kalau kalian mau VGA irit daya dengan usia GPU yang jauh lebih mudah, nggak ada pilihan lain selain ngambil GTX 1650 Super bekas. Ya syukur-syukur ada yang menjual VGA ini lebih waras lagi dengan harga di bawah 3 juta. Kalau ada jangan lupa disikat, terus dicuci. Sorry, maksudnya dipasang ke PC. Ya sampai di sini aja dulu bahasan berburu VGA gaming bekas. Sekali lagi yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.